Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6 SD IT Ar-Ruhul Jadid yang sholih dan sholihah, di pertemuan kedua Bahasa Indonesia kali ini Ustazah akan menyampaikan satu materi. Namun di pertemuan sebelumnya, masihkah kalian ingat kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang ide pokok. Untuk materi kali ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kita hari ini akan membahas materi tentang kesimpulan. Di kelas sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang kesimpulan. Kesimpulan di sini, sebelum kalian belajar, Ustazah ingin tahu tingkat konsentrasi kalian. Apa yang kalian lihat? Boleh diamati apa yang kalian lihat? Wajah Ustazah. Boleh. Ada lagi yang lain? Coba diamati. Apakah kalian melihat tulisan liar? Bila kalian sudah melihat tulisan liar, berarti kalian sudah fokus, sudah konsentrasi dan siap menerima materi yang akan Ustazah Nisa sampaikan. Baiklah, kesimpulan sama halnya dengan simpulan, sama halnya dengan ringkasan, dan sama halnya dengan rangkuman. Kesimpulan isi bacaan adalah inti sari dari sebuah bacaan. Jadi ketika ada bacaan, maka kita mencari kesimpulannya berdasarkan inti dari sebuah bacaan, apa yang disampaikan dari bacaan tersebut. Cara menyimpulkan isi bacaan ada 3. Yang pertama, bacalah. Jadi ketika ada bacaan, pasti kalian harus membaca. Jangan sampai malas membaca. Ya teman-teman ya. Bacalah dengan seksama seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, setelah kalian baca, tentukan ide pokok setiap paragraf bacaan. Jadi sudah jelas setiap paragraf pasti ada ide pokok. Seperti materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Oke, jadi setelah kalian menemukan ide pokok pada setiap paragraf, maka kalian simpulkan isi bacaan tersebut. Kalian ringkas, kalian rangkum, sehingga membentuk satu rangkaian kalimat yang disebut dengan kesimpulan. Oke, Ustazah akan memberi satu contoh bacaan. Bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Tumbuhan ini dianggap unik karena memiliki ciri-ciri gabungan dari tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Bakau memiliki akar nafas yang berfungsi menyerap oksigen dari udara. Keunikan yang terdapat pada bakau merupakan cara adaptasi tumbuhan
tumbuhan terhadap kondisi yang sedikit oksigennya. Keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang sehingga hanya ikut gelombang yang sampai ke pantai. Oke. Dari bacaan tersebut kita dapat mengambil, mencari, menentukan berdasarkan teks di atas. Tentukan ide pokok dan kesimpulan. Dari paragraf 1 berawal dari kata bakau dan seterusnya. Di situ kita menemukan intinya, ide pokoknya tentang apa. Oke, tentang bakau merupakan tumbuhan unik yang dimana di muara sungai daerah pasang surut dan pesisir. Kemudian untuk paragraf yang kedua yang Ustazah garisi bawahi, manfaat bakau di pesisir pantai. Oke. Jadi kalimatnya ini boleh diubah agar bisa sesuai dengan ejaan. Dan setiap kali kalian menentukan ide pokok, maka cari inti apa yang disampaikan dari setiap paragraf tersebut. Oke, bila ditulis dalam bentuk tabel, di paragraf 1 tadi ide pokoknya adalah bakau merupakan tumbuhan unik di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Kemudian untuk paragraf yang kedua, manfaat pohon bakau di pesisir pantai. Dari dua paragraf tersebut, kita dapat membuat kesimpulan. Oke. Bakau merupakan tumbuhan unik di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Manfaat pohon bakau di pesisir pantai ialah menjaga garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Jadi, untuk menentukan kesimpulan, maka ide pokok pada paragraf 1 dan paragraf kedua dirangkai menjadi sebuah kalimat atau 2-3 kalimat, sehingga menghasilkan kesimpulan pada bacaan tersebut. Dari apa yang Ustazah sampaikan tadi, kita dapat menilik pada surat Al-A'raf ayat 176 yang artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
Jadi kita sama-sama mengambil ibrah dari setiap cerita, setiap bacaan, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kegiatan yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.